Dan beberapa ulama mengarang kitab tentang pedang-pedangnya Rasul, kitab Suyufir Rasul. Itu kitab Suyufir Rasul membahas tentang pedang-pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan jumlahnya banyak. Salah satu pedang yang nanti digunakan oleh Nabi Isa membunuh Dajjal itu menggunakan pedangnya Nabi Muhammad, namanya Al-Battar. Ada pedang Dzulfiqar, ada Dhob, dan ada macam-macam. Ada peninggalan Nabi Daud turun-temurun sampai di tangan Nabi Muhammad SAW. Itu pedangnya Nabi Daud, pedangnya Nabi Sulaiman. Itu Nabi dapatkan lewat ghanimah, harta rampasan perang ketika menghadapi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Khaybar, Bani Quraidah, dan lain sebagainya. Nabi dapatkan pedang-pedang itu, dan Nabi mengetahui itu identitas pedang ini. Ini yang buat adalah Daud, kata Nabi Muhammad. Ini pedang yang buat adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Tahu Nabi, karena mereka itu ya beda kayak kita, ya. Itu para nabi itu saling kenal. Mereka bisa melihat itu, dan zaman itu bisa didekatkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Kalau kita menganalisa Al-Quran, selalu Allah katakan kepada Nabi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selalu kata alam taro. Tidaklah engkau melihat wahai Nabi Muhammad? Artinya apa? Secara ruhania, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bukan sekedar Nabi dengar lewat wahyu, tapi Nabi saksikan dengan pandangan matanya di alam ruhania. Itu yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir pendekatan tasawuf seperti Al-Imam Istanbuli yang menulis kitab namanya Ruhul Bayan. Beliau menjelaskan demikian dalam kitab tersebut. Pedang-pedang juga dijadikan judul menarik. Ada dua ulama besar menulis kitab dengan judul yang sama, mengambil tema pedang, tapi isi kitabnya sama, yaitu membahas tentang orang-orang yang diberikan hukum ketika melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad. Di situ mengatakan hukum mati lewat pengadilan. Hukum mati lewat pengadilan. Kitab pertama ditulis oleh Taqiyuddin As-Subki, berjudul As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Artinya pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci Rasul. Yang kedua, ulama kontemporer bernama As-Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab berjudul As-Saiful Battar liman sabba Nabi Al-Mukhtar. Pedang Battar. Battar itu pedangnya Nabi. Namanya pedang Al-Battar. Pedang Battar bagi orang yang mencela manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini punya ikatan keahlian, diajarkan ahli memanah, ahli berenang, kuat secara fisik, kuat di dalam fokus dan konsentrasi, kuat di dalam ketangkasan, memiliki kemampuan, kemudian mahir di dalam memainkan pedang. Ini tidak cukup. Jadi Nabi ajarkan kepada kita bukan hanya ibadahnya bagus, hatinya baik, tapi diajarkan juga berani. Orang mukmin harus punya sifat berani. Berani itu ada tempatnya. Ada tempatnya, ada waktunya. Ada satu dosa. Dosa ini termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar. Bahkan beberapa orang namanya disebutkan dalam Al-Quran karena tidak mau ikut perang. Allah turunkan ayat untuk jangan kasih muka ke mereka. Berarti apa? Keimanan ini terikat dengan asy-syaja'ah, keberanian. Dosa tersebut disebutkan di dalam hadis dan ditulis di dalam bab-bab kitab-kitab kumpulan dosa. Jadi ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang kumpulan dosa-dosa besar. Di antaranya ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua yang populer adalah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir pada tahun 909 Hijriah, wafat 973 Hijriah atau 974 Hijriah, berjudul Az-Zawazir an Iktirafil Kabair. Di dua kitab tersebut itu menempatkan termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Termasuk ya, dosa besar, tapi ini dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa itu? Al-firar minal jahf min kabairiz dzunub. Lari dari medan perang, termasuk daripada
dosa-dosa yang besar. Oleh sebab itu gak ada tuh sejarah tuh yang hidup di zaman Nabi dekat dengan Nabi Muhammad, lihat pasukan banyak, mereka lari. Tum tahu Ghazwatul Mu'tah itu 3.000 kaum muslimin menghadapi orang-orang Romawi. Satu riwayat mengatakan jumlah orang Romawi 150.000. Orang Islam berapa? 3.000. Riwayat yang lain 200.000. Kaum muslimin hanya 3.000. Gak sebanding. Berdasarkan hitungan tidak sebanding. Tapi gak ditemukan riwayat ada satu orang yang kabur. Gak ada. Padahal mereka sudah saksikan itu musuh. Sudah lihat itu musuh. Yang lebih mencengangkan, mereka kirim surat kepada musuh. Jumlah mereka sedikit, ngirim surat yang isinya bernada ancaman kepada jumlah yang banyak. Sudah begitu jumlahnya banyak, perlengkapan senjata lengkap. Kirim surat. Apa isi suratnya? Aslim taslam. Kalian Islam selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, kalian harus bayar fidyah, bayar pajak. Pajak Islam untuk orang-orang non-muslim, diberikan keamanan kepada mereka. Tidak wajib zakat mereka, tapi wajib membayar semacam uang keamanan. Kalau tidak, kalian akan binasa. Ketahuilah, nahnu kaum, kami adalah kaum muslimin. Nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayata. Kami sangat cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Itu dikirim kepada orang-orang Romawi. Bergetar hati orang Romawi. Kemudian melihat jumlah mereka sedikit, 3.000. Nah, terjadilah peperangan. Sebelum peperangan ini terjadi di Jordan, wilayah masuk Jordan di Mu'tah, itu Nabi berikan bendera kepemimpinan kepada 3 orang, dan itu belum pernah terjadi. Biasanya kalau Nabi utus sahabat mereka berperang, itu pemimpinnya 1 orang. Man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpinku, dia taat padaku, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kasus Ghazwatul Mu'tah itu, Nabi sudah berikan semacam instruksi khusus. Ini pemimpinnya Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, nanti diganti oleh Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ja'far meninggal, diberikan kepada Abdullah ibn Rawaha, orang Madinah asli. Ternyata benar, dalam peperangan itu Sayyidina Zaid ibn Harithah wafat. Zaid bin Harithah ini yang dahulu tabanni, anak adopsinya Nabi. Sampai saking cintanya Nabi kepadanya disebut Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad. Kemudian ada ayat, ini bukan teguran tapi simulasi hukum, sehingga menghapus tradisi Arab. Itu tradisi sudah ada di tengah-tengah itu. Di Jazirah Arab sudah ada tradisi itu. Anak angkat dihukumi seperti anak kandung, sehingga warisan juga dapat dan seterusnya. Maka Islam menghapus itu. Anak angkat selamanya anak angkat, gak dapat warisan, tidak punya hubungan darah, maka dikatakan dia orang yang bukan termasuk ayah kandungnya. Diganti dengan Zaid ibn Harithah, ayah kandungnya namanya Harithah. Itu wafat. Ketika wafat diganti, diambil bendera itu oleh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far meninggal, tangan terputus keduanya, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Yang menarik di sini, selesai peperangan, Ibnu Umar menghitung luka yang dialami oleh Sayyidina Ja'far at-Tayyar itu tis'ina ta'natan. Ada 90 tusukan. 90 tusukan. Dan semuanya di bagian depan, tidak ada yang di belakang. Apa kesimpulannya? Ini beliau tidak mundur nih. Gak ada tuh gerakan mau balik lari, gak ada. Karena semuanya luka di depan, tidak ada yang di belakang. Zaid bin Harithah juga demikian, lukanya di depan. Abdullah bin Rawaha, luka ada di depan, ada di belakang. Nabi nunggu di kota Madinah, diperlihatkan oleh Allah pangkat mereka di akhirat. Nabi katakan itu Zaid bin Harithah sudah disambut oleh malaikat dengan singgasana dari emas. Tidak lama kemudian di bawahnya Zaid bin Harithah ada Sayyidina Ja'far dengan singgasana dari emas, dari permata, diantarkan oleh malaikat. Kemudian Nabi menunggu Abdullah bin Rawaha, tidak muncul-muncul. Yang 2 ini dekat derajatnya. Abdullah bin Rawaha Nabi menunggu dengan waktu yang cukup lama, baru muncul.
Kemudian Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, kenapa yang terakhir Abdullah bin Rawah dia kok agak lama? Ya karena sempat ada niatan mau lari, menyelamatkan diri. Ketika dia lari, dia bilang, alah ini kalau lari dosa besar, perang, balik lagi. Jadi sempat ragu tuh, mau lanjut perang atau menyelamatkan diri. Itu terjadi berulang-ulang kali. Akhirnya karena dia punya keraguan itu, derajatnya di bawahnya Sayyidina Zaid bin Harisah dan Ja'far. Adapun Zaid bin Harisah dan Sayyidina Ja'far, mereka memang sudah nekat untuk mati, memang sudah siap untuk syahid fi sabilillah. Maka derajat mereka itu sama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-syaja'ah itu diajarkan. Dan Nabi bukan sekedar hanya lisan. Ini hal yang unik terjadi. Para ulama-ulama hadis dan ulama-ulama sejarah ketika menceritakan bagaimana sih situasi Nabi ketika di dalam peperangan, mereka mengatakan begini, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asja'an nas wa aqdamahum fil qital. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu manusia yang sangat pemberani dan paling terdepan ketika terjadi peperangan. Jadi kalau sahabat lihat itu terjadi peperangan, itu Nabi yang paling di depan. Di wilayahnya musuh, di situ ada Nabi Muhammad. Cuma uniknya Nabi Nabi tidak membunuh mereka, hanya semacam tangkis begitu. Karena tidak ada riwayat di seluruh peperangan yang Nabi lalui itu Nabi membunuh musuh, tidak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi kasihan kalau ada yang terbunuh di tangan Nabi, dia manusia yang paling berat azabnya di neraka. Jadi rahmatnya Nabi sampai ke musuh. Jadi tangkis saja. Setiap peperangan di depan tapi tidak pernah bunuh orang. Ada satu mati itu karena ketakutannya. Karena ketika di Makkah dia sering memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, suatu saat kau akan terbunuh di pedangku ini, kata Nabi Muhammad. Dalam peperangan itu dia terkena luka sedikit saja. Dia mengatakan kayaknya saya akan mati. Karena ketika menghadap Nabi terjadi duel dengan Nabi Muhammad, itu hanya tergores sedikit. Pulang ke Makkah rasa takutnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena dia percaya apa yang dinyatakan oleh Nabi itu pasti benar, maka dia meninggal karena rasa takut dan percaya atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbunuh. Nah, ini bagaimana karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyja'an nas, paling beraninya manusia dan paling terdepan ketika terjadi peperangan, wa aqdamahum fil qital.